sebutkan? Kelas. Baik, adapun keterampilan yang tadi dijelaskan oleh beliau, yang pertama berkaitan dengan membuka pelajaran, kemudian bagaimana menjelaskan pelajaran tersebut, kemudian bagaimana mampu mengelola kelas. Keperawatan. Oh, yang anggotanya buaya ya? Iya, betul. Nah, yang mengelola kelas itu seperti itu ya. Perhatian, teguran, ya. Kalau saya apalagi ada tepuk begini, ini perhatian sekali. Tapi laki-laki jangan menepuk di depan. Ini namanya kekerasan seksual, ya. Kamu bisa di Kan begini, kan ke depan. Kelas. paham? Ya. Kemudian keterampilan bertanya. Dia harus jelas, singkat. Kamu juga bertanya, jangan bertele-tele, menceritakan seluruh alam semesta baru ada dengan itu tidak benar ya. Ya. Kemudian memberikan acuan waktu berpikir, kemudian pemindahan giliran, ya. Contoh, meja di sini belum pernah saya tanya ya. Ya. Sebutkan keterampilan yang keempat dalam mengajar. Keterampilan bertanya. Apa yang diperhatikan dalam bertanya? Jadi pada saat bertanya itu pertanyaannya harus jelas dan singkat, kemudian Jangan dibahas jadi bertanya harus berpindah, jangan hanya di satu tempat saja, dan ada dilakukan bertanya secara berbarengan. Baik, tepuk tangan dulu ya. Kita seharusnya sering-sering bertepuk tangan. Orang Inggris dia main golf, bertaruh dalam kejuaraan internasional, satu saja bolanya dari negara itu, seluruh dunia Inggris itu bertepuk tangan. Betapa menghargainya sebuah prestasi atau sebuah karya, ide. Kita kalau ada prestasi masuk di WA, ya like, seolah kita iri hati, dengki dan sebagainya. Kapan Anda maju? Ya. Kalau ada orang berprestasi, bagaimana mereka dikerdilkan dan didiskriminasi, bahkan tidak diajak ngomong. Lucu kan? Kalau hal itu masih terjadi, maka Anda belum dewasa untuk bersaing. Ada orang berprestasi, ya, bukan Anda bilang hebatnya, luar biasa, bagaimana saya bisa seperti itu. Tapi kalau ada orang berprestasi, katanya itu ayam kampus dulu. Jadi hal-hal yang masa lalu diungkit-ungkit, padahal nggak ada kaitannya dengan itu. Kamu adalah dosen, punya integritas. Tidak boleh seperti itu. Punya harga diri. Ya. Kenapa banyak dosen di sini ya, terperangkap dengan korupsi, kolusi dan nepotisme? Karena tidak punya jati diri. Pak Rektor bilang, Ibu Mala kalau mengajar dosen-dosen muda, gaspol itu. Kalau pimpinannya sudah memerintahkan walaupun salah dia ikuti. Kamu tidak punya integritas. Ikut-ikutan. Lalu yang korban siapa? Ya kamu lah. Ini tanda di depan mata bahwa kita dosen muda harus punya integritas yang tinggi. Siapa yang menyangka ada dosen muda berprestasi di penjara
tidak punya integritas diri. Ada dibilang betul, tidak punya referensi atau data, kemampuan analisis. Sesuatu berita, apalagi yang orang sekarang sama dengan susuko, dianalisis, betulkah ini? Jangan ikut-ikut. Kalau ikut-ikut, Anda ini dosen atau tukang susuko? Seperti itu ya. Inilah digodok Anda dipekerti. Jadi dosen betulan, bukan dosen-dosenan gitu. Ya. Di depan mata telah terbuka bahwa hal-hal belum lagi baru berita diteruskan sampai ke pelosok. Anda pelakunya teruskan. Kamu tahu nggak? Yang membuat fitnah, membuat hoax, lalu Anda meneruskannya juga, sama-sama kamu kena hukuman. Itu dosen. Jangan begitu. Bisa Anda lihat bagaimana Anda bersosial media, menghasut, memberikan ujaran kebencian, menyampaikan hoax yang tidak betul. Ini semua. Tolong kita dari dosen betul-betul punya analisis yang tinggi. Bukan cuma terima gaji, ya. Ada berita, diteruskan. Ini kota. Yang meneruskan dan membuat sama-sama kena. Dan saya sudah membuktikan. Saya pernah difitnah kiri kanan, akun WhatsApp dan sebagainya, Facebook. Ya. Selama 2 tahun, masih terstruktur. Siapa ini orang saya tidak tahu. Karena sudah geras setiap bangun tidur. Ada lagi. Katanya inilah, katanya ini. Apa ini orangnya? Tapi dia tidak menggunakan nomor palsu. Saya ke Polda selama 2 tahun tersiksa, terprovokasi. Kita juga kadang-kadang mau seperti itu. Saya ke Polda menindaklanjuti dan hasil didapat pelakunya. Di penjara 8 bulan. Yang pelaku dengan yang menyebarkan. Ya. Jadi kalian itu jangan terprovokasi. Kalian tidak jelas. Kamu itu harus mendidik, mengajar, meneliti, mengabdi. Kamu meneliti ini kan diajar menganalisis apa yang terjadi, apa yang menyebabkan yang terjadi. Semua dianalisis multi variabel, multi analisis. Ya. Tapi kadang-kadang dosen ini hanya berita hoax diteruskan sampai seolah-olah dialah yang benar. Ya, seperti ini. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan atau ujaran kebencian orang lain, padahal orang lain itu tidak pernah menyentuh kita. Lalu saya ketemu di pengadilan. Kamu kenapa membuat WA palsu terhadap saya, padahal kamu bukan mahasiswa saya, kamu juga berbeda fakultas saya tidak pernah berinteraksi dengan kamu. Itu. Jadi jangan sekali-sekali membuat ujaran kebencian pada seseorang, padahal Anda tidak pernah berinteraksi, kamu juga tidak pernah dilukai, kamu juga tidak pernah disakiti. Kan lucu. Misalnya, kamu fakultas apa? Teknik, ekonomi. Kita tidak pernah berinteraksi, kamu tidak pernah saya lukai, kamu saya pernah ajar dengan gembira, tapi kamu buat saya di sebarang tempat gitu. Apa? Ini namanya kita
kita tidak menganalisis. Dosen bukan cuma pandai mengajar, ya, tapi pandai menganalisis bahwa hal ini tidak benar. Ya. Yang setiap berita masuk, coba kalau anak seperti beritanya Jokowi, langsung Anda percaya belum dianalisis, ya. Terprovokasi. Media sosial sekarang, apalagi dengan artificial intelligence, kalau Anda tidak benar-benar menganalisis, Anda bisa terperangkap, ya. Jadi, dosen yang baru asisten ahli, baru membawa uang suaminya pulang ke rumah banyak sekali. Coba istri-istri itu tanya, Pak, dari mana? Kamu ini baru asisten ahli. Ini untuk menghindari korupsi. Karena sudah ada sertifikat di penjara dikeluarkan gara-gara korupsi. Jadi istri juga harus pintar. Berapa kali suami saya baru dosen baru kok membawa seperti itu, sudah beli mobil, sudah beli rumah, berapa sih dikasih kita kredit di bank? Rasional. Dan istri ini jangan cuma bergaya di rumah, banyak uang suaminya, tidak ditanya dari mana uang itu. Kalau seorang istri itu, suami itu membawa uang ke rumah melebihi dari gajinya, ditanya. Jangan dipoyak-poyakan. Ditanya, Pak, dari mana ini uang sebenarnya? Saya juga takut. Karena kita ini mau makan, mau mengkosi anak-anak dan sebagainya. Tapi karena istri juga enak-enak, pergi di Natasha lah, bisnisnya lah sebenarnya. Baju dan sebagainya, dia sudah tidak tanya. Pasti dia bilang, tambah-tambahin saja sayang. Ini disebut dengan profesi. Ya. Jadi dosen itu rasional. Jangan gara-gara mau cepat kaya, ya seperti itu. Jadi kemampuan kita, kalau suamimu itu asisten ahli, disesuaikan kebelanjaannya. Tidak usah dulu ke Natasha, paling yang bedak pipa saja dulu. Tapi kalau sudah lektor naik tingkat, lektor kepala naik tingkat, apalagi guru besar. Ya, tadi itu sudah 30 negara, itu bukan SPPD, itu karena dari seorang istri. Ya, mana suami mau komplain? Mama mau ke Jepang? Iya. Dari mana uang? Ya uang saya dong. Ya, tidak mungkin dia bilang jangan pergi. Iya, uang kita. Makanya perempuan di sini carilah guru besar. Kamu ke Australia, ke Jepang, kemana? Tidak ada yang dikhawatir. Tapi kalau bapak mau ke Jepang, baru asisten ahli aku kesian. Ya. Inilah ya. Bukan saya, karena saya mengalami. Ya. Dulu saya was asisten ahli, susu anak saya setengah mati dibeli. Ya. Tunjangannya berapa Pak? 275.000 kan? 375 ya. Lektor 300, 700, lektor kepala 900. Makanya kemarin waktu sosialisasi pada istri-istri dosen, saya bilang berapa gaji yang dikasih bapak setiap tanggal 1? Dia bilang kurang lebih 4.900.000. Ya. Ibu mama mulai tanggal 9 atau tanggal 10, ya. Saya bilang itu 4 kali lipat di tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi kalau orang guru besar, tanggal 1 itu gaji, ya. Tanggal 9 dan 10 itu serius dan tunjangan guru besar. Itu yang paling banyak. Betulan saya ini serius. Jadi kalau kamu dapat 5
5 juta di tanggal 1, maka di tanggal 9 itu tanggal 5 juta, di tanggal 10 itu masuk 10 juta. Jadi berapa? 20. Belum yang lain kan? Ya. Belum Raymond. Ya. Belum jadi asesor. Itu. Ya. Jadi makanya banyak yang orang iri sama kita karena dia tidak bisa mampu menghasilkan uang seperti itu. Ya. Kata Prof. Dharma tadi malam, Prof. Malam, saya hitung nggak cukup 30 juta per bulan. Saya bilang iya, tapi itu belum yang asesor dengan asesor LPDP kan? Ya. Asesor LPDP itu satu mahasiswa 750 diwawancarai. Kalau dosen dia lebih besar lagi, jadi ya. Tapi yakinlah, semakin tinggi Anda, semakin banyak yang iri. Karena mereka mau seperti itu, tapi tidak mampu. Gitu. Memberi kesempatan pada mahasiswa itu berpendapat. Keterampilan memberikan penguatan, ya pada kelompok, memberi reward, ya. Variasi dalam memberikan penguatan. Kemudian menggunakan variasi, ya. Variasi dalam mengajar, media pembelajaran, ya, kreatif, inovatif, ya. Keterampilan belajarkan kelompok kecil dan kelompok perorangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan Mutu. ya. Ada berapa tadi Pak? Keterampilan yang Anda hafal? 7. Yang apa saja? Ya. Coba membuka. Baik, yang saya ingat, yang pertama keterampilan dalam membuka pelajaran, yang kedua keterampilan menyampaikan materi, yang ketiga keterampilan mengelola, kemudian mengelola kelas, keterampilan bertanya, yang belajarkan kelompok terakhir salat individu. ini yang saya ingat, keterampilan menuntut. Sebelumnya yang Ada yang bisa menambah dari yang kurang tadi? Ya. Saya lupa namanya panenku ini siapa? Yang jelas namanya Prof. Wahid. Ya. Baik, terima kasih Prof. Perkenalkan saya Setiawan, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Farmasi juga. Menambahkan ya Prof ya. Tadi karena berbeda cukup cepat, ada beberapa poin yang saya ambil. Selain yang membuka kelas, kemampuan bertanya, kemampuan menjelaskan, dan kemampuan mengelola maupun menuntut pelajaran, tadi ada keterampilan dalam ini terbiasa, keterampilan dalam memvariasikan metode pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu yang sudah saya ingat Prof. Satu lagi saya lupa. Apa ini? Rizky Ilmiah dari Fakultas Hubungan dan Ilmu Pendidikan. Tadi ada keterampilan dalam mengelola kelompok, baik kelompok yang besar maupun kelompok yang kecil. Uang berjalan 100 juta, 100 juta. Amin. Yang ingat. Si sekolah nanti kan. Satu lagi yang belum. Bapak. membuka, mengelola, bertanya,